Good morning saudara, selamat bergabung di Liputan Pagi Moji Live dari SCTV Tower Senayan, Jakarta. Ya saudara, kami akan menemani Anda mengawali pagi hari Anda dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Saya Bevri Gunawan, saudara kita awali dengan informasi pertama. Nah saudara, 3 rumah di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini terbakar pada Senin sore. Nah kebakaran yang terjadi di permukiman padat membuat warga menjadi panik. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 192 kg asal Malaysia di kawasan Biren, Aceh. Mobil pelaku pengedar narkoba ringsek usai menabrak truk saat berusaha melarikan diri dari polisi. Belum usai kegelisahan warga dengan adanya isu Pertamax yang dioplos Pertalite. Kali ini muncul isu Pertamax bercampur air. Kasus ini ramai di media sosial setelah ada warga yang mengunggah video di media sosial dengan narasi motornya rusak setelah mengisi BBM Pertamax. Saat dicek mekanik bengkel, bensin dalam motor ternyata bercampur dengan air. Kita bergeser ke Indonesia Timur, saudara. 2 jenazah korban serangan kelompok kriminal bersenjata kembali ditemukan di lokasi tambang emas ilegal di wilayah Papua Pegunungan. Total korban tewas kini menjadi 13 orang. Nah, saudara, tidak salah menyebut TNI Angkatan Udara sebagai penjaga langit Nusantara. Nah, tidak hanya menjaga wilayah NKRI dari ancaman musuh, tapi ternyata ada misi kemanusiaan yang lain yang mereka lakukan. Nah, salah satunya mencegah cuaca ekstrim dengan modifikasi cuaca saat banjir kembali menerjang wilayah Jabodetabek awal Maret lalu. Saudara, polisi menetapkan mantan artis film Kolosal sebagai tersangka kasus kepemilikan dan peredaran uang palsu. Penyidik masih memburu anggota sindikat lain termasuk tempat pencetakan uang palsu dengan memintai keterangan suami siri tersangka sebagai saksi. Pengusaha yang diduga menahan ijazah karyawannya di Surabaya, Jawa Timur akhirnya meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Nah, tidak hanya minta maaf, usai polemik ini viral, wanita pengusaha itu siap mencabut laporan kepolisian terkait pencemaran nama baik yang ditujukan kepada sang wali kota. Kita ke kasus dugaan korupsi, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini menggeledah rumah anggota DPD RI Lanyala Mataliti di Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan terkait pengembangan kasus korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Sejumlah hakim yang kerap disebut tangan Tuhan dalam menegakkan keadilan kembali ketahuan menerima uang suap yang besarnya sangat fantastis, yaitu puluhan miliar rupiah. Seperti apa caranya dan siapa yang bisa mengawasi perilaku hakim-hakim yang zalim di tanah air? Ya saudara, mari kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan. Nah, dalam unggahan di media sosialnya, Deddy Mulyadi ini melarang segala bentuk pungutan yang dilakukan di jalan raya seperti meminta sumbangan untuk pembangunan masjid dan musola. Kita ke informasi dari dunia olahraga, saudara. Timnas sepak bola U17 Indonesia kalah telak 0-6 dari Korea Utara. Kekalahan ini membuat Garuda Muda ini gagal melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025. PSSI bersama PT Garuda Sepak Bola Indonesia akan menggelar turnamen Piala Pertiwi 2025 untuk kategori U14 dan U16. Nah, turnamen ini bertujuan menjadi ajang pembinaan berkelanjutan bagi talenta muda sepak bola putri di Indonesia. Saudara, di tengah kesibukan kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titi Soeharto, lengkap dengan postingan momen hangat bersama sang putra Didit Hedi Prasetyo. Setelah 10 menit merasakan luar angkasa bersama 5 wanita lainnya, Katy Perry, saudara, akhirnya kembali ke bumi dengan selamat. Di tengah kecaman dunia atas keji mereka di jalur Gaza, Palestina, militer Israel terus menyerang Gaza dengan dalih menghancurkan kelompok Hamas. Korban tewas akibat genosida Israel pun terus berjatuhan. Saudara, kami kembali mengingatkan untuk selalu berhati-hati saat Anda berkendara. Ini kecelakaan mau terjadi di Jalan Tol Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah bus menabrak truk box yang mengakibatkan pengemudi bus ini tewas dan 4 penumpang lainnya terluka. Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklarifikasi viralnya mobil ambulan pembawa pasien yang terkena tilang elektronik saat menerobos lampu merah dan menerobos jalur bus Transjakarta. Polisi mengimbau para sopir ambulan melakukan sanggahan agar terhindar dari sanksi tilang.
Saudara, selesai sudah kebersamaan kita di Liputan Pagi Moji kali ini. Saya Bevli Gunawan dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Liputan Pagi Moji besok di waktu yang sama, yaitu pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, have a nice day and goodbye.